Kita akan berberapa orang ya? Ada 20 Pak atau tidak sampai? Atau tidak tahu? Kurang tahu ya, Bu. Kurang tahu, Bu. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih untuk yang sudah hadir ya pada perkuliahan SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Jadi dalam perkuliahan ini nanti kita akan banyak mengeksplor terkait dengan bagaimana verifikasi yang akan dilakukan terhadap kayu untuk mengetahui legalitasnya, ya. Dan sistem verifikasi legalitas kayu ini hanya sebagai salah satu model saja yang dimiliki oleh Indonesia di dalam rangka memastikan kayunya nanti adalah kayu yang legal. Nah, dalam perkuliahan ini nanti akan sekitar 14 kali pertemuan, itu sudah termasuk untuk UTS dan UAS ya. Jadi yang benar-benar kuliahnya 12, tapi 12 ini pun nanti akan diambil mungkin 2 minggunya, 2 kali pertemuannya untuk kegiatan praktek ya. Prakteknya nanti bisa di pabrik kalau memang sudah memungkinkan dibuka ya pabriknya, kita belum tahu. Yuk. Atau kalaupun nanti tidak bisa praktek ke pabrik ya kita lihat nanti ya seperti apa kondisi perkembangannya. Nah, sebenarnya materi harusnya sudah saya upload di Simak, tapi saya sampai tadi siang itu belum berhasil membuka Simak. Jadi nanti saya akan share di Simak maupun di WA. Jadi mohon ada salah satu dari grup ini yang bisa menjadi ketua grupnya. Sebentar saya catat. Siapa namanya yang jadi ketua grup? Jadi nanti saya tinggal berkomunikasi aja dengan ketua grupnya. Disepakati saja. Siapa? Zaidil Firsa. Halo? Atau Intan? Siapa yang mau jadi ini ketua kelasnya? Yang Putri siapa? Putri. Intan? Ya udah boleh Bu Intan aja. Ini ada Dita. Dita mana Dita? Ya Bu. Intan, oke. Oke ya. Intan. Loh, ini kok ada Alan ya? Alan masih ikutan? Perasaan Iya, Bu. Alan udah lama ini. Hah? Kemarin kan sakit, jadi cuti, Bu. Nggak sempat ngambil lagi kemarin. Jadi baru semester ini lagi ngambil, Bu. Oke. Karena Sekarang udah sehat ya? Iya, alhamdulillah sudah, Bu. Karena di reguler tabrakan, jadi ngambil di ekstensi, Bu. Oke. Ya, oh Dita itu perempuan ya? Kirain laki. Oke. Jadi siapa aja nih? Dita, Alan, Citra. Citra mana Citra? Enggak kelihatan. Citra ada orangnya kah? Ada, Bu. Enggak ada orangnya ya? Ada, Bu. Ada. Citra enggak berorang nih. Eli ada orangnya? Halo, Ada, Bu. Eli? Ada. Ya, ada, Bu. Oke, oh itu. Citra ada, Eli ada. Kurniawati. Ada, Bu. Kurniawati. Ada, Halo? Bu. Ya, halo. Ada mana coba? Ini yang mana? Dibuka itunya layarnya.
Ya, Bu. Oke. Kok belum kelihatan ya? Layar Kurniawati belum kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, di tempat saya kok nggak nampak ya? Oke, terus Eli sudah ya tadi ya. Ini PT Perhutani ini siapa? PT Inhutani. Rahmat Bu, Rahmat. Rahmat. Mana orangnya? Adakah? Nggak kelihatan juga? Ya, Bu. Sudah dibuka ya? Oh ya, berarti Sudah, Bu. di sayanya nggak nampak ini ya. Sama Firza. Udah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertujuh ya? Hanya bertujuh saja? Baik. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Jadi, saya share materinya. Nanti kuliah saya itu nggak akan lama, ya maksimal 40 menit saja. 40 menit, diskusinya dan sebagainya bisa via WA atau via diskusi chat yang ada di Simak. Jadi silahkan, kecuali nanti ada hal-hal yang memang harus kita perpanjang. Tapi untuk sementara ini 40 menit saya kira sudah cukup ya. Jadi untuk materi yang pertama kita akan lihat tentang pengenalan SVLK dulu lah. Ini apa itu SVLK? SVLK singkatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ya. Jadi mata kuliah SVLK ini adalah mata kuliah yang betul-betul di-create oleh Fakultas Kehutanan UNB. Ini sekitar 5 tahun yang lalu lah. Lebih ya, tahun 2009-an lah kita buat. Karena kita melihat ada satu kepentingan bahwa paling tidak sarjana kehutanan itu harus mengetahui model-model verifikasi. Dan untuk SVLK ini bukan semata-mata verifikasi biasa, tetapi juga ini mengandung nilai-nilai kemoralan yang kita harapkan nantinya akan bukan sekedar ilmunya yang akan didapat oleh mahasiswa, tapi juga sikap ya atau soft skill dari mahasiswa akan tumbuh bagaimana mencoba memverifikasi dan untuk sampai kemudian memutuskan suatu kayu itu legal atau tidak ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan lihat nanti apa itu budaya legal, kemudian bagaimana premis tentang ilmu kehutanan dikaitkan dengan legalitas saat ini, kemudian juga bagaimana nanti SVLK ini akan mendukung ya program pendidikan nasional, pendidikan tinggi nasional yang berbasis pada kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional dan kaitan SVLK dengan keilmuan yang lain. Nah, mengapa SVLK begitu ya? Jadi ini kalau kita perhatikan di tahun 2014 Permenhub nomor 43 itu menyampaikan pengertian tentang SVLK. SVLK itu adalah suatu sistem untuk menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu. Ya. Dan kemudian juga ada ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK atau legalitas kayu, dan ada yang disebut dengan deklarasi kesesuaian pemasok. Ini SVLK. Nah, kenapa sistem verifikasi legalitas kayu ini muncul gitu ya? Dulu ini adalah produk sistem ini dibuat oleh orang-orang Indonesia, gabungan antara para akademisi, para praktisi, para pengusaha, ya, dan juga oleh regulator dalam hal ini pemerintah. SVLK ini sebenarnya dibuat karena ada beberapa background,
ya, ada beberapa background dan juga ada beberapa tujuan. Ya. Tujuannya adalah ini satu, memberantas illegal logging dan illegal trading. Ya, jadi SVLK ini diharapkan nanti kayu-kayu yang sudah tersertifikasi, ya, itu memang kayu-kayu yang diperoleh dari diperoleh dari penebangan yang legal dan juga kayunya dijual pada market atau pasar yang legal juga, ya. Oleh karenanya mengapa dikatakan sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan illegal logging dan illegal trading. Jadi dulu itu di Indonesia itu sering dibilangnya kayunya itu Spanyol, ya, separuh nyolong. Jadi untuk memastikan bagaimana kayu-kayu yang beredar di pasaran itu adalah kayu yang legal, maka harus kayu itu tersertifikasi. Ya. Yang kedua juga tujuannya SVLK ini adalah memperbaiki tata kelola usaha produk industri kehutanan. Jadi kalau ada satu perusahaan atau usaha produk industri kehutanan, mulai dari kayunya, ataukah kayu itu dirubah bentuknya menjadi furniture atau menjadi apa saja ya produk yang diperoleh dari kayu ya, apakah kertas, apakah pensil, ataukah yang lain-lain, maka harus dipastikan bahwa pensil yang diproduksi, kertas yang diproduksi, kemudian furniture yang diproduksi itu semua tertelusur, gitu ya, tertelusur asal usul dari kayu yang digunakan sebagai bahan dasarnya tadi. Nah, untuk menelusuri itu perlu disertai dengan yang disebut dengan dokumen-dokumen. Nah, dengan adanya dokumen-dokumen inilah kita ingin memastikan bahwa tata kelola usaha produk industri kehutanan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga juga tujuannya untuk supaya ada kepastian jaminan legalitas kayu. Jadi sekarang itu trennya kalau di dunia itu terutama orang-orang yang concern dengan nilai-nilai lingkungan ya dan concern dengan nilai-nilai legalitas biasanya akan meminta bahwa kayu yang mereka gunakan atau produk kayu yang mereka gunakan itu memang terjamin legalitasnya. Ya, jangan sampai nanti kayu udah jadi kursi udah dipakai duduk begitu ya, taunya ditarik oleh pasaran ataupun ditarik dikenai denda karena gara-gara kayu yang sudah menjadi produk itu tidak legal begitu ya. Kemudian juga yang keempat meningkatkan martabat bangsa ya. Jadi memang Indonesia dulu itu terkenal sekali bahwa kayu yang beredar di pasaran Indonesia maupun yang Indonesia ekspor itu tadi separuh nyolong tadi itu banyak kayu-kayu yang ilegal ya, ditebang tidak sesuai dengan aturan atau ya sengaja dicuri dan sebagainya ya, ataupun dijualnya di tempat-tempat yang gelap ya, illegal trading itu. Nah, kondisi yang seperti ini tentu saja akan menurunkan martabat bangsa ya. Nah, kita tidak inginkan itu sehingga sistem verifikasi ini harus ketat dilakukan. Dan yang kelima itu tujuannya lebih untuk promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari ya. Jadi sertifikasi yang SVLK ini termasuk sertifikasi yang tadi saya sampaikan di produk atau disusun atau di-create oleh orang Indonesia dan itu akan menjadi sejajar dengan sistem sertifikasi yang lain. Ya, di dunia ini sebenarnya sudah banyak sistem sertifikasi, apakah itu yang terkait dengan lingkungan atau yang sekedar terkait dengan kayunya. Ya, mesti ada COC, ada FSC, ya, ada SFM dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh sistem sertifikasi yang beredar di negara-negara. Nah, itu semua sebenarnya dalam rangka untuk memastikan produk itu aman begitu ya. Nah, dengan adanya
SVLK ini diharapkan nanti promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari ini meningkat ya, dan itu ternyata memang ternyata terbukti begitu ya. Sebenarnya dunia itu kalau dipaksa harus yang legal juga mereka mau. Kemudian ini pembangunan SVLK kapan waktunya itu diawali dari pada saat ada pertemuan di Bali tahun 2001, yaitu Forest Law Enforcement and Governance. Ya, waktu itu ada satu pertemuan bagaimana ada tata kelola dan penegakan hukum ya di kehutanan. Ini diikuti oleh internasional, dan setelah adanya Flag Bali ini memunculkan satu rekomendasi. Nah, salah satu rekomendasinya yaitu tadi memastikan kayu-kayu yang beredar itu dari sumber yang lestari, dan kayu yang beredar juga beredar pada pola yang aman atau yang legal ya. Sehingga kemudian dari Flag Bali ini menginspirasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dalam hal ini juga karena produk-produk kayu itu banyak diurus oleh Kementerian Industri, kemudian juga Kementerian Perdagangan karena juga peredaran kayu diurus oleh Kementerian Perdagangan, mengajak pihak-pihak swasta, mengajak para akademisi, lembaga-lembaga donor, dan juga civil society lain, LSM dan sebagainya untuk bergabung membangun satu sistem, ya sistem verifikasi yang memastikan kayu itu legal. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa SVLK ini harus masuk kampus, begitu ya? Ini cerita awalnya kenapa UNB itu membangun mata kuliah ini. Jadi ini dulunya tidak ada mata kuliah SVLK, makanya ini mata kuliah yang pilihan, tetapi kita wajibkan karena ini memang betul-betul genuine dibuat oleh UNB begitu ya. Karena kita melihat budaya legal itu harus masuk di sedini mungkin ya, termasuk di kampus-kampus itu harus memahami betul budaya legal ini. Di mana budaya legal itu sebentar. Ya. Budaya legal ini harus tercermin pada orang-orang yang nanti apalagi lulus sebagai sarjana kehutanan. Jadi dari awal harus paham orang kehutanan itu bagaimana memperlakukan kayu. Ya. Jadi budaya legal kita tumbuhkan, juga kita ingin sebenarnya menambahkan satu premis ilmu kehutanan. Jadi salah satu premis ilmu kehutanan yang berkembang dulu itu adalah bahwa hutan itu akan dibangun begitu ya, mengikuti SFM, Sustainable Forest Management. Jadi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, begitu ya. Tetapi rupanya premis ini itu sudah dibangun dari bahkan udah lebih dari 30 tahun ya, lebih hampir 50 tahun SFM itu didengungkan sebagai sosok ilmu kehutanan. Ternyata sampai sekarang hutannya juga mengalami degradasi yang cukup tinggi begitu. Sehingga perlu ada satu premis ilmu kehutanan lain yang kira-kira seperti apa. Jadi kalau SFM itu kan bagaimana orang itu dipaksa untuk melakukan pengelolaan hutan yang lestari. Begitu ya. Jadi mau dia itu dia itu orangnya baik, dia itu orangnya buruk, dia akan mendapatkan keuntungan atau kerugian, tidak mau tahu, yang penting harus SFM begitu. Nah, kalau SVLK ini premisnya itu agak sedikit dikembangkan ya. Jadi kalau SVLK itu premisnya mengarah, nanti kita akan lihat ya premisnya yang di sebentar, ini penjelasan ya tadi ya, penjelasan yang budaya legal tadi ya, praktek industri kehutanan,
itu kebanyakan illegal logging, seperti mentalitas suap menyuap itu sangat tinggi ya di kehutanan. Dan semoga SVLK ini menjadi revolusi mental ya di bidang kehutanan. Dan sifatnya SVLK ini mandatori ya. Jadi sistem verifikasi yang diwajibkan kepada seluruh pemegang izin pengelolaan kayu ya, pemanfaatan kayu itu SVLK. Kalau yang lain-lain itu sifatnya voluntary, boleh diambil boleh tidak ya. Dan karena bersifat mandatori ini harapannya akan meningkatkan ya pemasyarakatan budaya penggunaan hasil hutan atau hasil hutan kayu yang legal dan bersumber dari hutan yang lestari, sehingga diharapkan sistem yang seperti ini ya kita dukung supaya nanti memang membentuk satu budaya. Nah, premis ilmu kehutanan ini sejak abad 18 filosofi iptek kehutanan itu adalah sustainable forest dan sustainable yield ya. Jadi ada keberlanjutan hutannya dan ada keberlanjutan hasil. Itu filosofi yang selama ini dikembangkan di iptek kehutanan. Nah, tapi faktanya masih banyak kerusakan hutan. Sehingga perlu ada satu hipotesis baru yang disebut dengan green economy for access to market ya. Green economy for access to market ini adalah nilai ekonomi sumber daya hutan akan mendapatkan premium price, akan mendapatkan harga yang premium jika bisa dibuktikan dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Jadi maksudnya kita ingin menghargai kalau sumber daya alam itu dikelola dengan lestari, ya, dilakukan secara legal, maka harusnya sumber daya hutan itu harus dihargai lebih tinggi, begitu, ya. Nah, kalau yang di sustainable forest sama sustainable yield tadi belum terhargai, mau kayu yang dihasilkan dari hutan yang dikelola lestari, ataupun kayu yang dihasilkan dari hutan yang tidak dikelola lestari, bahkan dari curian, itu dihargai sama. Nah, kalau yang di green economy ini, justru kayu yang berasal dari pengelolaan yang lestari harus ada premium price-nya. Jadi, kita ingin menghargai orang-orang yang memang melakukan kegiatan yang lestari dan legal tadi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi, di SNPT itu sangat dipersilahkan kurikulum suatu universitas itu punya sesuatu yang genuine, yang bersifat up to date, memenuhi kebutuhan lapangan. Dan memang begitu SVLK ini dijadikan sebagai mandatori, kewajiban bagi para pemegang izin pengelolaan ataupun izin pemanfaatan kayu, maka kebutuhan para auditor untuk melakukan sertifikasi, untuk melakukan menjalankan sistem sertifikasi ini sangat tinggi, ya. Oleh karenanya, selain tadi budaya legalnya kita munculkan, kita juga ingin mencetak teman-teman yang yang bisa keluar dari UNB itu menjadi seorang auditor, ya. Kemudian juga ini makanya kemudian kita selipkan mata kuliah SVLK ini menjadi bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Kehutanan. Nah, ini kerangka kualifikasinya. Jadi sekarang basisnya itu adalah outcome based education. Jadi hasil itu akan menjadi dasar untuk menentukan pola pendidikan. Kalau dulu itu pola pendidikannya ditentuin dulu, hasilnya ya nanti saja gitu ya. Kalau sekarang model pendidikan seperti apa itu mengikuti hasil yang ingin dicapai. Itu sistem kompetensinya seperti itu.
Kemudian pengembangan kurikulum ini, oke. Jadi pengembangan kurikulum kita upayakan untuk senantiasa mengupdate kebutuhan lapangan. Nanti kalau teman-teman ini kan ekstensi udah pada bekerja ya rata-rata ya. Kalau teman-teman ekstensi punya masukan bahwa di lapangan itu, di dunia kehutanan itu membutuhkan ilmu atau iptek kehutanan terkait dengan apa begitu yang belum ada di mata kuliah, mungkin bisa juga diusulkan sebagai bagian untuk kita mengupdate kebutuhan lapangan. Ya, silahkan saja nanti. Nah, ini beberapa ilmu kehutanan yang dikuatkan dengan adanya SVLK. Nah, makanya di program studi ini kita munculkan. Ya. Jadi kalau di konsep pendidikan tinggi, ya, ini tadi kalau dulu itu adalah bangun kurikulum, baru mikirin outputnya. Kalau sekarang bangun outputnya, terus dipikirkan kurikulumnya. Sehingga kurikulum akan sangat fleksibel mengikuti dari output yang ingin dicapai. Ini adalah keterampilan ataupun jadi Anda itu S1 itu berada di level 6. Nah, level 6 itu paling tidak pada saat Anda nanti lulus itu harus punya sikap tata nilai sebagaimana yang ada di sini. Ini kuadran-kuadran capaian yang harus didapat oleh mahasiswa S1. Nah, termasuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan kerja khusus. Nah, di kehutanan ini, di Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan, itu salah satunya yang kita inginkan adalah outputnya mampu menjadi auditor pemula yang terpercaya. Ya, auditor ini bisa macam-macam, bisa auditor di AMDAL, bisa auditor SVLK, bisa auditor PHPL. Makanya ada beberapa mata kuliah yang kita create lebih berbasis pada sistem auditor ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, ini capaian pembelajarannya ya secara umum seperti itu. Nah, oleh karenanya SVLK ini muncul dan ya selamat Anda sudah menikmati SVLK karena ini nggak akan Anda temukan di tempat yang lain ya. SVLK baru ada di Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa ya. Baik, itu pendahuluan yang terkait dengan SVLK ya. Ada pertanyaan? Kalau Ibu tidak punten, ada yang so- minta di-accept, Bu. Oh iya ya. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti sebentar. Kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Sebentar, saya bukakan di materi yang kedua. Nanti tadi ketua kelasnya tolong saya dapat infonya ya, supaya bisa nanti saya serahkan bahannya. Atau saya kirim ke Simak aja. Semoga Simaknya udah aman. Iya, Bu. Mana tadi yang saya buka ya? Sudah mau running. Ini dia. Ini. Oke. Jadi tadi pendahuluan ya secara umum cerita kenapa SVLK itu muncul dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat yang bab 2 ini kebijakan dan perkembangan SVLK ya. Jadi seperti apa? Ini sejarah pengembangan SVLK, maksud dan tujuan SVLK, keunggulan dan kredibilitas SVLK dalam peredaran kayu dunia ya. Jadi tadi sedikit saya ceritakan apa yang mendorong dikembangkannya SVLK adalah karena ada isu global, ada paradoks sumber daya hutan, dan kebijakan triple track plus. Ya. Nah, isu globalnya apa? Ini salah satunya. Jadi di dunia, ya nggak hanya dunia kehutanan ya, di dunia internasional itu sudah
lazim membicarakan tentang Sustainable Forest Management atau SFM. Lazim juga mereka mengkritik isu-isu terkait dengan illegal logging, bahkan juga perubahan iklim. Dan yang utama ini perubahan iklim. Perubahan iklim ini, untuk bahas perubahan iklim ini selalu dihubungkan dengan yang lain-lain. Dihubungkan dengan pengelolaan hutan, nanti pengelolaan hutan dihubungkan dengan illegal logging, pengelolaan hutan yang SFM nanti dihubungkan dengan pemanfaatan dan sebagainya. Ya. Dan perubahan iklim ini udah menyasar pada seluruh bagian kehidupan, ya, mulai di misalnya pengaturan menggunakan stop, menggunakan kompor, membakar sampah, ya, membakar sampah aja diatur begitu untuk menjaga perubahan iklim. Nah, apalagi yang terkait dengan hutan, yang notabene hutan itulah sebagai salah satu penentu dari apa? Salah satu penentu dari perubahan iklim itu, ya. Banyak sekali klaim-klaim terjadinya perubahan iklim karena adanya perubahan atau degradasi hutan. Ya. Nah, tadi yang saya ceritakan Bali Declaration yang Forest Law Enforcement and Governance itu di Bali ini juga menjadi salah satu wacana, karena di situ dikatakan illegal logging itu, ya, sudah berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan hutan. Dan perdagangan produk kayu itu selalu dikaitkan dengan isu-isu kelestarian hutan. Ya, ini yang mencolok sekali di deklarasi Bali. Ya. Dan oleh karenanya, kalau deklarasi itu bukan sekedar deklarasi, tapi harus ditindaklanjuti. Kalau memang illegal logging berkontribusi terhadap kerusakan hutan, ya kalau untuk menjaga supaya tidak terjadi kerusakan hutan, maka harus dipastikan loggingnya itu terjadi secara legal. Kalau mau memastikan loggingnya terjadi secara legal, ya berarti harus ada sistem monef-nya, harus ada sistem monitoringnya terhadap logging yang ada, begitu ya. Cuman masalahnya, kalau loggingnya itu yang diamati, ya, itu kan masih banyak rentetannya untuk sampai ke konsumen. Nah, itu juga sangat mungkin loggingnya aman, nanti rentetannya ke konsumen, yang lain tidak legal gitu. Makanya sekarang SPLK itu yang disasar adalah produk hutannya maupun hutannya. Ya, produk hutan itu bisa berupa tadi mau buku, mau pensil, ya itu sudah harus dicek di SPLK juga. Makanya SPLK ini agak berbeda dengan misalnya sertifikasi PHPL, sertifikasi AMDAL, berbeda. Kalau PHPL itu yang dicek adalah hutannya. Tapi kalau SPLK yang dicek adalah produknya, produk maupun hutan. Jadi ada dua. Nah, banyak juga negara-negara importir itu yang sudah mengembangkan regulasi mereka, ya, regulasi yang menginginkan supaya kayu yang masuk di negaranya itu adalah kayu yang legal. Tetapi mereka tidak perlu begini. Mereka itu pokoknya taunya yang legal saja. Nah, seringkali kayu-kayu di Indonesia kalau masuk ke negara ini itu pertama legalitasnya dipertanyakan, yang kedua bisa kayunya itu sudah drop, ya, ataupun kayunya sangat tinggi harganya. Sangat-sangat tinggi. Kenapa sangat-sangat tinggi? Karena negara importir yang menghendaki adanya sertifikasi legalitas itu memaksa sistem verifikasi yang ada di negaranya masuk ke negara kita. Sehingga kita harus membayar auditor itu sangat mahal. Ya, makanya kita menginginkan, ya sudah kalau gitu kita lakukan, Indonesia melakukan sertifikasi tersendiri supaya harganya lebih murah, sehingga pada saat kayu itu dijual ke luar, nanti akan ada revenue-nya atau selisih atau keuntungannya itu masih memungkinkan gitu, masih layak, ya. Nah, SPLK inilah yang nantinya diharapkan bisa menjadi due diligence. Due diligence itu sebagai lisensi yang juga diakui oleh negara-negara importir. Oleh karenanya, walaupun SPLK ini dibuat oleh Indonesia,
untuk produk Indonesia, tapi diharapkan itu diakui oleh negara luar. Selama ini kan kita menggunakan apa? COC itu produknya Jerman. Terus atau FSC itu juga produknya Inggris, ya. Nah, kita membuat SVLK produk Indonesia, produk yang membuatnya orang Indonesia untuk produk Indonesia yang akan dijual di luar. Sehingga kalau nanti misalnya kertas akan diekspor ke Amerika, kalau sudah ada cap SVLK-nya itu sudah dianggap aman, begitu ya. Dan ini tuntutan pasar juga demikian, banyak sertifikasi ini. Sertifikasi lacak bala, ramah lingkungan, ISO, US Amendment, ya, ILPA dan seterusnya, seperti itu. Oke, nah ini isu global yang tadi, Bali, image pengelolaan hutan di Indonesia kurang baik, rendahnya daya saing produk Indonesia, tren legalitas perdagangan kayu internasional, positioning Indonesia dalam perdagangan global, maupun maraknya illegal logging, ini menjadi isu bersama yang diobrolkan di Bali Flag itu ya. Nah, kesepakatan Bali Flag itu seperti ini. Ya. Awal mula pembuatan SVLK didorong oleh adanya penguatan hubungan bilateral antara Amerika, Jepang, Cina, UK dan Australia. Kemudian rencana aksi Flag-nya ya, Forest Law Enforcement, Government and Trading ya. Tetapkan langkah-langkah ini. Ya, mencegah impor kayu ilegal ke Uni Eropa, meningkatkan pasokan kayu legal, meningkatkan permintaan untuk kayu dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Ini aksi Flag, ya. Jadi Flag itu nanti memastikan ini terjadi. Nah, oleh karenanya instrumennya itu dibuat. Nah, instrumennya adalah SVLK itu, ya. Ini paradoks sumber daya hutan, ekonomi dan perdagangan, ya, baik sisi politiknya, isu illegal logging, isu degradasi hutan, ini bukan semata-mata fakta, tetapi juga isu politik. Artinya pada saat negara itu degradasi hutannya tinggi, maka kalau di percaturan dunia itu, negara itu bisa mendapatkan semacam cemooh lah, atau akreditasinya itu turun gitu, negara itu. Begitu juga negara yang tidak menjaga lingkungannya. Makanya ada penilaian misalnya berapa asap di kota, ya, itu dibandingkan antar kota di suatu negara gitu. Nah, itu akan bisa menjadi pencoreng jika kemudian tidak memenuhi standar. Ya. Nah, ini kemudian perjalanan secara spesifik dari pengembangan SVLK, ini 2001 Deklarasi Bali, Komitmen Negara Produsen dan Negara Konsumen, 2002 itu MOU untuk mengatasi illegal logging, ini di beberapa negara. 2003 sampai 2007 ini membentuk pengembangan definisi legalitas kayu yang kredibel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan legalitas kayu ini, itu harus disepakati semua. 2008 penyiapan peraturan pelaksanaan. Jadi cukup lama ya untuk menyusunnya, butuh 4 tahun. 2008 baru disusun peraturan pelaksanaan. 2009 terbitlah Permenhub ini, di mana mulai dilakukan ada penilaian